sekali. Itu yang perlu dipikirkan kalau jurnal baru. Walaupun memang betul kata Mas Jan, kalau jurnal baru kita bisa meng-create apapun sesuai dengan skopus yang kita ingin, skop yang kita inginkan. Nah, tapi kendalanya seperti itu dan tidak mudah untuk membangun image kan. Coba aja tanya aja, Mas ini, wah saya cuma punya paper 1 ini, nanti kalau dimasukkan di sini gimana ya saya? Nah, susah itu tuh udah satu hal yang memang menjadi kendala itu kalau Keluhan yang biasa ya Pak Wisnu. Iya, saya mau masukin Jusami aja karena saya masih pertama dan yang orang pertama pun juga akan berpikir berbeda kok, yakin deh. Itu betul-betul orang yang memang sudah apu dan banyak papernya, ya itu enak dia nggak apa-apa, itu legowo itu pasti. Tapi mencari itu kan nggak gampang, yang apu aja sih susah bikin paper, ya kan? Ya kita jujur aja gitu loh. Yang selevel-level mereka pun juga tergantung dari madianya kok, madianya nggak gerak ya apunya juga nggak akan dapat apa-apa gitu, seolah-olah begitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau menurut saya lebih memilih untuk jurnal pelimpahan. Nggak tahu apa istilah itu betul seperti Jusami itu termasuk kategori yang ketiga. Demikian Pak Agus Budike. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Ya, ini mungkin bagian dari diskusi lah ya. Kemarin juga diskusi udah diskusi sepintas dengan Pak An sama Pak Dar ya. Kalau memang kita bikin jurnal baru, kemarin sebelumnya juga ngobrol sama Mas Denny ada rencana bikin seminar ya, conference gitu. Itu juga bisa, karena secara prinsip kan kita warganya itu satu KST, bukan satu PR saja gitu. Jadi kalau skupnya multidisipliner ya, kayak Sains Malaysiana, itu ada potensi gitu. Tapi ya itu seperti sampaikan Pak Wisnu, memulai dari nol ya, from the scratch itu pasti bebannya lebih besar. Tapi ya karena nggak punya daya tawar, Agus. Gimana? Karena nggak punya daya tawar. Iya. Saat ini itu berpacu terhadap kenaikan jenjang sama ya ininya dia karir dia gitu. Ya itu makanya kenapa target finalnya itu berbayar. Kemarin salah satu masukannya itu adalah kita menjual tiket ijon, Pak. Jadi maksudnya tiket ijon? Ya, yang berarti reinkarnasi dong. Bukan, jadi yang kontributor founder itu akan dikasih tiket gratis untuk submitting publikasi di kemudian hari, di lain waktu ketika ada nilainya gitu. Ya soalnya kan kita kalau pakai kos di atas kos pasti beban ya. Gitu. Meskipun anggaran dari PPI pusat juga kelihatannya uang nggak berkurang tuh, naik terus jumlahnya. Gitu. Tapi ya kita diskusi di grassroots, jangan pakai uang dulu gitu. Meskipun ketika Bagus, baru ingat. Misi gitu. Bagus, baru ingat saya. Kan tadi terkait dana ya. Dulu yang waktu kita ngobrol di Santika sama Pak Dar juga. Tadi kata Pak Ian, kalau misalkan untuk memulai jurnal baru, ini misalkan memulai jurnal baru ya, misalnya yang opsi 1. Tadi kan kata Pak Agus kita ada anggaran. Nah jadi dan juga apa yang disampaikan Prof. Wisnu tadi kan mana ada orang yang mau, uang reputasinya belum jelas atau apa. Nah itulah yang disebut dengan bakar duit tadi Pak Agus. Untuk 4 volume kita menginvite teman-teman dan kita bayar. Gitu dari PPI, kasih honor lah ibaratnya mungkin 300 atau 500 atau berapa nanti kita sepakati. Nah itulah kalau seandainya mau ke jurnal baru, menurut saya tetap ada peluang. Kalau mau ke reinkarnasi, saya kemarin sempat ngumpulin nih Prof. Wisnu, banyak sekali ternyata yang teman-teman yang di Litbangkes itu punya jurnal mereka dan sudah Sinta 2 juga. Itu saya hitung ada lebih dari 7. Statusnya? Sinta 2. Statusnya Mas Denny? Sekarang tahun ini setelah beralih ke BRIN pakem. Kenapa? Karena dulu memang ada pendanaannya dari Litbangkes.
Ada. Yang nulis dibayar gitu kan ya. Nah, itu yang nulis dibayar. Dan Itu untuk ngurus cinta pun sekarang cepat. dana hilang, Dananya hilang, nggak ada yang ngurus lagi, ya sudah. tenggelam. Gitu. Nah, ini misalkan untuk mengantisipasi ini, untuk mengakomodir. Misalkan Pak Agus pengen, ya udahlah, daripada nanti ada konflik kita bikin jurnal baru, ya makanya yang 4 volume tadi kita harus yang bakar duit. Gitu. Jadi kita push teman-teman yang mau, ya udah, walaupun bukannya nggak ada angkanya, tetap ada angka, walaupun angka kreditnya rendah ya, tetap ada angkanya, dan dikasih honor untuk publish-nya tadi. Setelah dianggap established, ya dikurangi lah, ataupun dihilangkan nantinya. Kayak Jusami dulu juga gitu ya? Ya, betul, Bu Rika. Sempat dikasih Jusami honor atau dulu. iya, Jusami kan dulu juga Berapa ini dulu ya? Pak Wisnu ya, ada honor. Nah, ini pengalaman nih Mas Denny berikan. Monggo. Sekarang udah megang Jusami nih. Saya udah lama tuh pegang Jusami itu. Jadi artinya begini. Kita dalam waktu itu ya, dalam proses perjalanan Jusami itu kan anggaran DIPA untuk jurnal itu ada, dan selalu kita siapkan minimal kalau nggak salah per pemakalah itu kita kasih 250. Kita juga ada sekarang ya, kalau nggak salah. Nah dengan posisi seperti itu saja kita tuh masih kesulitan untuk mencari kesulitan. Iya, mencari paper itu masih kesulitan. Artinya bukan kesulitan secara kuantiti ya. Kadang oke lah ada yang memasukkan, tapi nggak apa ya, nggak qualified itu loh ya, istilahnya gimana ya, baru masuk aja sudah editor aja sudah waduh ini reject, kadang nggak sesuai dengan scope, dan ada segala macam-macam deh. Dan itu pun sampai pernah sempat terbengkalai waktu itu karena kurang kan untuk akreditasi itu butuh ketepatan, ini Mas Jan yang paling tahu nih, ketepatan jumlah dari ya memang plus minus ya dari jumlah terbitan, entah itu 7, 8 atau 10 atau 5 per volumenya, ya. Volumenya itu harus stabil, dan itu kadang ya ini juga gitu, itu pengalaman gitu loh. Nah, ya aku nggak tahu apakah memang PPI itu siap untuk dari 20, kalau memang baru ya ini 20 terbitan 24 volume atau 20 paper itu menyediakan itu ya aku monggo saja. Tapi ya minimal sih menurut aku sih masih agak relevan itu ya 500 umpama gitu loh ya. Itu ya, tapi ya itu tadi coba aja dihitung 20 kali 500 berapa. Itu kan hal-hal yang kadang ya nggak tahu lah ya apa masuk akal atau tidak. Tapi kita pikirkan bersama satu ya, jadi open access kayak MDPI aja kan bisa 30 juta Pak. Lah ini tadi kalau 20 dikali 500 kan cuma 10 juta. Ya kan, itu masih seperberapanya satu jurnal open access. Open access 30 juta Pak, minim itu, ada yang 50 juta. Nah itu belum apa-apa. Sangat wajar. Satu jurnal kita dapat 20. Wah itu bagus. Jadi kemarin ada masukan dari Pak Yan atau Pak Dar ya, Pak Dar mungkin tidak salah ya. Ini menyambung juga sama masukan Mas Denny tentang kita bikin seminar. Nah, dibikin seminar itu, orang-orang yang kita targetkan itu masuk jadi keynote speaker. Keynote speaker mungkin bikin keynote speaker yang banyak, plus seminar yang lain, sehingga keynote speaker bisa dapat narasumber. Gitu. Jadi kita lebih wise lah, tidak membayar orang menulis paper. Tapi keynote speaker wajib punya publishing, punya jurnal, ya seperti apa gitu kita setting. Dan saya yakin juga karena levelnya keynote ya, jadi para profesor kan banyak nih. Kita todong satu-satu. Kita harus, kalau memang karena nomor 1 ya kita harus punya tim yang 20 itu dari awal kita minta komitmen ya sebagai pembimbing di situ, bukan sekedar
ditagih jurnalnya ya, tapi mereka berkontribusi secara utuh untuk membangun jurnal ini bersama-sama, bisa menjadi rumah kita bareng untuk Q1 gitu. Jadi memang bukan kita mencari jurnal, tapi kita mencari orang yang ini kan bayanganku teman-teman ini mentok nih, kayak ya hampir semuanya mentok nih nggak salah. Yang belum mentok kan cuma tinggal aku, Mbak Shirley kan gitu itu aja itu. Tapi bukan berarti nggak produktif loh Pak Agus. Iya, maksudnya itu tidak lagi seperti dulu ngejar jumlah kan gitu. Jadi ada yang bisa di-split lah sisa-sisa data itu untuk menjadi kontribusi main-main lah ya di luar yang serius gitu. Sehingga itu nggak ngejar-ngejar banget angka kredit gitu maksudnya gitu. Nah, sehingga itu bisa kita wadahin gitu. Bagus. Gak ngejar angka kredit tapi ngejar AKM. Cuma satu, Pak. Sisanya kan bisa kelontokannya masih bisa. Gini Pak Agus, menurut saya ya sebetulnya pendapat teman-teman bagus-bagus semua ya gitu ya. Kita ini kan ada unsur reviewer, unsur editor, unsur editor managing gitu ya, terus author gitu ya. Untuk fast track itu, untuk proses yang cepat itu semua elemen ini harus jalan gitu ya. Dan jalan tuh maksudnya responsif gitu ya, responsif gitu. Nah, rasanya ya saya selama selama ini ya yang saya lihat itu kita itu rasanya sulit mengejar kualitas artikel kalau yang artikelnya masuk tidak banyak. Karena kita kan harus seleksi, harus publish tepat waktu, harus terbit tepat waktu gitu ya. Kalau terbit tepat waktu, artikelnya terbatas, itu mau tidak mau yang jelek pun harus kita terima gitu kan. Artinya begitu gitu loh, kasarnya begitu. Nah, oleh karena itu saya pikir kualitas dan di samping tadi sitasi, kualitas artikel juga harus menurut saya penting karena itu punya daya tarik tersendiri buat orang-orang yang submit, buat authors yang submit. Ya, kualitas artikel di dalamnya gitu ya. Nah, bagaimana mengundang itu? Nah, sebetulnya kita kan punya bank mahasiswa ya, bank mahasiswa lah gitu. Nah, mungkin dari kita aja punya bank mahasiswa udah minta terbit ke Jusami misalnya gitu. Dan termasuk yang saya pun ingin gitu ya, mahasiswa saya bisa ngajuin artikel ke Jusami. Tapi juga walaupun citation itu juga harus bisa mensitasi Jusami. Seperti Pak Agus kemarin kasih contoh ya ke saya gitu kan. Nah, jadi saya pikir daripada membayar authors gitu ya, saya pikir lebih baik membayar di dalamnya gitu loh. Kalau memang uangnya terbatas gitu. Karena kalau buat saya nggak tahu ya pandangan teman-teman. Kalau buat saya dibayar 400.000 gitu ya di Jusami misalnya. Buat saya nggak menarik gitu. Bukan nggak menarik 400.000-nya gitu loh. Buat saya ya Pak Agus, nggak tahu kalau mahasiswa gitu kan. Justru itu kan yang penting kan sosialisasinya. Nah, bagaimana supaya teman-teman ini spirit tetap ada di editor, ada di reviewer itu. Saya setuju dengan pendapat Pak Ian pertama. Kita ikut aja sosialisasi yang disampaikan oleh RJI ya, RJI tadi ya, apa? RJI, Bu. Saya tertarik RJI, sih kalau saya itu refresh buat kita, semangat buat internal tim supaya memang kita tahu langkah-langkahnya gitu loh Pak, apa yang mesti dikejar untuk menjadi jurnal Q1. Networking pasti, jurnal banyaknya yang masuk itu udah pasti. Kalau tanpa jurnal yang banyak itu, kita nggak mungkin lah ngejar kualitas gitu. Karena itu menurut saya penting dulu, yang masuk berapa jumlahnya. Baru kita main reject gitu. Kalau buat saya ya, nah nanti setelah di Q1 bolehlah kita berbayar gitu-gitu maksudnya APC itu kita gaungkan gitu. Tapi kalau belum Q1 ya mungkin nanti itu final lah menurut Pak Agus ya. Nah, itu sih Pak Agus pendapat saya ya. Supaya karena
semua elemen tuh penting di dalam suatu jurnal gitu. Memang itu yang Ibu sampaikan untuk apabila item 3, Bu ya? Ya, item 3. Tapi Ya. Pak Agus, semua item ini penting ya. Maksud saya elemen di dalamnya itu spiritnya harus Iya, betul. seperti Itu tadi pasti, Bu. Pak Wisnu bilang itu udah nggak usah mikir apa-apa, bener apa ya harus refresh gitu. Tadi sosialisasi ikut itu memang penting dan nggak mikirin apa-apa gitu loh. Kalau Itu item 3 sih bisa, Bu, karena sudah banyak bekal di belakang ya, gitu. Tapi kalau nggak item semua tahu Pak Agus. iya, Nggak semua maksudnya tahu. iya, tapi kalau item 1 kita nggak bisa bilang kualitas di awal. Kita untuk menjaga seperti Pak Yan sampaikan, menjaga jumlah itu masih problem kan gitu. Jadi ini makanya tadi saya sampaikan kalau misalkan kita pilih nomor 3 ya tadi langsung loncat ke belakang ya, langsung kita peningkatan jumlah citasi, kemudian ke arah sana gitu ya, sehingga pencapaiannya lebih cepat. Tapi kalau kita pakai item 1 ya kita memulai dari menjaring founder, kemudian menyusun tim tadi sampaikan orang-orang yang mau membuat paper tapi ribetnya nggak seberapa gitu ya. Itu perlu kita pikirkan gitu. Memang makanya tadi dalam diskusi ini ada 3 item ya yang berbeda-beda gitu. Memang kalau untuk FRI bayarin itu nggak ya, ikut itu jurnal ya, bayarin nggak ya? Kalau DOI kan bayar, Bu, pasti. DOI kan bayar 50.000 atau 30.000 gitu, $1,5 ya, gitu. Itunya trainingnya itu loh Pak, mengajar level jurnal. Iya, itu nanti kita itu, Bu, kita selenggarakan bareng-bareng untuk refresh ya, untuk refresh para reviewer dan auditor bisa kita adakan gitu. Cuma maksudnya dalam meeting kita ini kita mengarah ke mana nih, atau kita diskusi ulang lagi untuk menyusun ini ya. Soalnya ya ini kan cuman mendadak muncul dalam proses ya, karena memang berat, saya paham berat, dan saya bukan tipe orang yang bisa nge-review ini. Cuman saya melihat ada celah anggaran yang nggak akan habis di pusat yang bisa kita kelola, iya. Daripada dipakai habis untuk sekedar diskusi di sana di sini bayar SPPD mereka, lebih baik kan kita sedot untuk keperluan sesuatu yang lebih excellent lah ya, gitu. Nah ini bayanganku saja. Kalau saya boleh milih Pak Agus dari 1, 2, 3 ya, kalau boleh saya pilih ya, tingkat tentu tingkat kesulitannya akan lain-lain gitu, tingkat kesulitan lain-lain. Tentu nomor 1 akan lebih sulit menurut saya, gitu, karena membangun sesuatu ekosistem yang dari awal gitu. Nah, tapi memang kelebihannya kita bisa menentukan topik gitu dan tanpa ada campur tangan dari pihak lain gitu. Nah, kalau dirasa PPI sanggup untuk melakukan itu, ya nggak apa-apa, jurnal baru gitu. Kalau saya ya. Nah, tapi kalau ternyata Pak Agus sendiri masih belum yakin tentang timnya untuk membangun jurnal ini, ya mungkin bisa memanfaatkan jurnal yang sudah ada gitu. Menurut saya sih gitu. Gitu aja sih Pak Agus. Ya, Pak Ibu. Nanti kalau itu pilihannya mana? Tadi bilang 1, 2, 3, tunggu milih 1 atau milih 2. Bukan, Ibu jelasin doang tapi nggak ada pilihan. Bukan, enggak, maksudnya ini kan bukan maksud saya Pak Wisnu. Kalau kan ini pilihan ini ada resikonya ya, ada advantage dan disadvantage-nya gitu. Nah, kalau jurnal 1 kan ya itu tadi saya sampaikan gitu. Nah, kalau ini tergantung jawabannya dari Pak Agus sendiri sebenarnya gitu. Kalau memang Pak Agus sendiri sanggup untuk membangun tim yang sanggup untuk meng-create dari bawah tanpa ada campur tangan dari pihak lain, ya oke lah jurnal baru gitu. Tapi ternyata memang kita komitmennya agak susah. Terus terang saya kalau Jusami itu
banyak yang harus saya cek gitu ya, banyak yang harus saya cek setiap hari saya cek gitu ya. Jadi beratnya tahu gitu ya. Nah, kalau ternyata memang tidak bisa, ya udah menjalankan sesuatu jurnal yang sudah ada, sistemnya sudah ada, misalnya jurnal nomor 3 gitu. Gitu aja sih Pak Agus. Ya Pak Wisnu gitu. Udah, kali ini jelas saya Ibu. Jelas Ibu nomor 3 gitu selalu. Angkanya keluar Ibu. Menyampaikan pendapat Bu. Monggo Pak. Iya. Ada Pak Teguh ini. Mohon maaf ini saya agak terlambat tadi juga dari Bu Rika. Jam berapa tuh? Udah terlambat 15 menit. Saya menangkapnya begini Bu. Kita kan bicara tentang Jusami ya. Sekarang ini ya. Ya kalau saya bilang sih itu masuk ke nomor 3 sih jurnal kelimpahan begitu. Terus saya baca chat juga itu Pak Asari. Mas Ari itu juga ya memang harus berdarah-darah yang namanya kita mengelola jurnal begitu Bu ya. Dulu waktu saya jadi chief editor, jadi saya tuh di Jusami, saya sempat cerita sama Bu Rika ya. Saya tuh di Jusami itu kayak karir. Mulai dari tukang ketik sampai chief editor gitu kan ya, naik terus itu. Jadi ya saya boleh dibilang paham lah yang namanya Jusami itu. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan itu, kita sekarang bicara dalam skop Jusami. Prof. Wisnu juga orang Jusami juga dulu ya Pak Daryanto kan begitu kan, jadi kita tahu. Posisi terakhir sebelum saya lengser dari chief editor itu manuskrip itu malah menumpuk. Nggak kekurangan, boro-boro kekurangan, malah kita bingung ini harus segera begitu kan ya. Dan di situ tuh kita menyaringnya itu benar-benar yang berkualitas. Ya jangan yang ecek-ecek lah, begitu. Artinya kan sebenarnya saya nggak tahu ada sedikit gap di sini setelah saya lengser dari chief editor sampai ke sekarang kok malah kayaknya kekurangan itu saya justru bingung itu kenapa. Nah dulu itu strategi yang bisa kita lakukan itu salah satunya itu adalah misalnya kita mengadakan seminar dulu di Batan itu, Batan itu kita ada seminar rutin terkait dengan sains materi ya gitu ya. Nah itu bisa kita kerjasamakan gitu, kita masukkan beberapa ke Jusami. Nah kalau kita loncat yang sekarang ini kan kebetulan Pak Denny sama saya ini sama-sama nih backgroundnya penutupan latsar itu. Paling enggak kita minta menti kita itu tuh untuk nulis. Bahkan kemarin menti saya itu nanya, Pak ini saya bingung Pak mau submit kemana. Saya bilang ya kalau kita bicara mau itu ya maksimal ya, tapi kebetulan saya pengelola jurnal bisa kok paper masuk ke Jusami, saya bilang begitu. Nah, kemudian tadi juga disampaikan juga kan kita punya bank mahasiswa ya, itu juga kita arahkan ke Jusami. Bahkan kalau untuk kondisi Jusami yang sekarang ini saya perhatikan itu kira-kira kayak kekurangan bahan gitu, paling tidak semua yang terlibat di Jusami sekarang ini nulis. Tidak perlu jadi penulis pertama barangkali begitu ya, mungkin bisa ke juniornya atau mungkin bisa ke mahasiswa bimbingannya diarahkan. Jadi dari satu proyek penelitian begitu kan banyak data, bisalah diambil satu begitu ya, 1, 2 emphasize itu penekanannya kan begitu ya. Yang penting itu nilai saintifiknya itu tuh ada dan bagus begitu. Itu pertama. Itu kita bicara tentang survival. Ya, kita bicara tentang survival karena sekali lagi di awal kita bicara tentang Jusami dan kita ingin improve Jusami untuk sampai ke pada Scopus. Dan salah satu yang dinilai itu adalah kontinuitas. Kontinuitas juga prosesnya. Nah, saya terkait dengan proses ini, saya ingat dulu di PPIKSN di Batan itu ada Pak Haji Nurseto. Saya juga dulu pernah ikut di RJI juga. Pernah dulu juga coaching di Sidoarjo, di mana-mana itu relawan seperti itu memang. Nah, itu tuh bisa kita manfaatkan. Sekarang saya nggak tahu Pak Haji Nurseto itu ada di mana ya. Nah, barangkali bisalah kita minta tolong beliau dalam hal kita
improvement bagaimana Jusami ini bisa sampai ke Scopus, sampai dapat indeks Q lah ibaratnya seperti itu. Jadi sebagai summary sekali lagi Bapak Ibu perlu saya sampaikan, pertama kita bicara tentang Jusami, yang kedua kita bicara progres. Kita move forward begitu ya. Jadi kita tetap pegang Jusami, kemudian kita tingkatkan kualitasnya, kemudian strategi itu bisa kita pikirkan sambil berjalan, yaitu bagaimana kita punya cadangan stok manuskrip yang cukup, gitu. Yang keempat, ya kita menjaga kualitas Jusami itu agar tetap ini. Nah, untuk terkait, ini yang terakhir, terkait dengan yang disampaikan Prof. Wisnu tadi, kuncinya itu adalah disitasi. Why not? Di antara kita juga bisa saling mensitasi kan, ibaratnya kan begitu. Jadi dari kita dulu lah, ya dari kita dulu, masing-masing pasti punya program ini ya. Ya kita ambillah dari sekian, dari begitu besarnya frame kegiatan penelitian kita ambillah salah satu begitu kan, untuk bisa tulis kita masukkan ke Jusami seperti itu. Nah dari situ bisa kita tarik orang-orang lain untuk bisa tertarik untuk masuk ke Jusami. Oh ya, terkait masalah bayar-membayar, saya pikir budaya seperti itu sepertinya kita hilangkan saja ya. Kita membayar orang untuk menulis. Kita sampaikan kepada orang itu, menulis itu rewardnya adalah untuk Anda. Jadi jangan kita itu menarik orang untuk menulis di Jusami itu tuh karena ada bayarannya. Kalau saya bilang itu udah kita hilangkan saja sih kalau menurut saya begitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara mahasiswa, wah senang kalau dikasih 200.000, 400.000, bukan itu. Tapi dengan dia bisa tugas akhir di tempat kita, misalnya itu udah reward buat mereka, itu kan keuntungan buat mereka juga kan. Kemudian sampai publish, kita push semua bimbingan kita mahasiswa itu tuh, atau junior kita sekalipun kita push harus sampai publish. Nah kita dorong ke situ, salah satu bagian dari kegiatan itu masuk ke Jusami. Baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Boleh menanggapi Mas Teguh? Iya sih, monggo. Nah, gini nih, aku belum tahu update peraturan akreditasi sekarang ya. Jadi yang kemarin itu pun ya agak sedikit bermasalah juga ya, karena kan pada saat itu Jusami itu ada di bawah anggap aja lah paling mudah masih advance material ya, pusat teknologi material maju. Nah, waktu itu hanya terkendala pada jumlah tidak boleh melebihi 20% dari institusi yang membawai jurnal itu. Jadi itu satu. Aku yang nggak tahu update-nya seperti apa. Betul. Tapi itu menjadi satu masalah ya. Jadi ingat saya. Jadi maaf, aku bukan ingin menunjukkan sesuatu, enggak. Ya, tapi ini satu pengalaman. Jadi dulu sih kami sih masih oke aja pada saat Pak Dirman ya. Aku punya banyak mahasiswa gitu ya. Nah kemudian di dalam Jusami itu setiap terbitan itu ada 2 atau 3 nama aku di situ. Sampai Wisnu lagi. Itu satu hal yang kadang ini ya, tapi akhirnya apa, di peraturan yang seperti itu sampai namaku itu boleh diterbitkan tapi Wisnu dicoret ya, gitu loh, sampai gitu. Itu satu hal yang kadang ya itu dalam nggak tahu update ada peraturannya seperti apa, tapi moga-moga setelah pelimpahan ke entah ini ke PPI atau ke PRMM ya Jusami, aku juga nggak tahu pelimpahannya kemana. PRMM Pak. PRMM. Jadi sisi lagi. Jadi ini juga apa ya istilahnya ya. Ya itu sebenarnya strategi saja. Jadi salah satunya itu. Aku nggak tahu regulasinya seperti apa sekarang yang. Pak Wisnu, yang tidak boleh itu yang dilihat itu institusi dari first author-nya atau gimana?
Nah, Misalnya itu nih, kemarin tuh aku first sempat outernya. bingung saat itu. Ya, saya juga ingat dan itu sudah saya lakukan waktu saja di chief editor. Tidak boleh lebih dari 20%, gitu kan ya. Karena itu urusannya Nah, agritasi soalnya. Masih ingat aku betul. ya. Nah, misalnya kalau tadi saya bilang ini paling tidak teman-teman di Jusami ini nulis juga, ya nggak usah harus ditulis namanya kan. Misalnya dari mahasiswanya atau dari kolega-koleganya atau dari junior-juniornya gitu. Sulit Pak Kang Agus Mas, nih. sulit Dengan Kang nama Pak Wisnu Mas. gitu misalnya gitu loh. Pak Agus, boleh komentar Pak Agus? Padahal monggo Padahal. Iya, enggak, kita kan Sebentar, aku tidak. masih dua. Ada satu lagi, bagus. Sorry. Tambahin lagi. Nah, yang kedua dilematis kita itu sebenarnya yang merusak semuanya itu HKM. Aku walaupun saya aja orang MAPI, saya orang MAPP, tapi saya bilang yang merusak semua adalah HKM. Jadi masalah apa? Masalahnya di sini. Setiap kali aku tawarkan kepada terutama yang BRIN, ya, kalau universitas oke. Jadi masalah karena kan dia tidak ada batasan-batasan tertentu. Tapi kalau BRIN, jangankan itu, produk milenial saat ini, ya udahlah, buka mata aja sama bapak ibu sekalian ini. Mereka tuh jauh lebih memilih publish di jurnal internasional. Itu kendala bagi kita. Yakin deh. Coba tanya-tanya kalau dia punya paper yang menurut dia berqualified gitu ya. Minimal dia mungkin ke proceeding IP atau IUP atau ke jurnal internasional. Itu nggak tahu mindset yang ada di otak mereka sih, nggak ngerti aku. Padahal yang kalau di HKM itu kan untuk pertama dan Buddha itu hanya cukup nasionalnya nggak jadi masalah gitu loh. Tapi nggak tahu image yang sekarang beredar yang kuat gitu ya. Mereka tuh malah pingin banyak yang dari peneliti pertama muda, kalau saya lagi ngoreksi di MAPP, itu jurnalnya Q2 1 gitu. Itu kan satu hal yang memang menjadi tantangan buat kita gitu loh. Makanya kenapa saya itu sangat berantusias, ini harus Jusami itu harus Q1 harus minimal Scopus dan minimal pun Q2 lah peringkatnya bisa diambil. Itu wah pasarnya luar biasa. Pak Wisnu itu. mau tanya sebentar. 20% itu dihitungnya dari apa Pak? Institusi first authors-nya atau gimana? Jumlah ini bukan jumlah dari terbitan. Sekarang satu terbitan volume itu 7 atau 8 gitu. Nah, itu antara 1 atau 2 itu boleh dari institusi yang ada. Nah, institusi yang ada itu dilihatnya dari mana? Dari penulis dari pertamanya atau? Ya sekarang itu yang RNM itu Bu. Kan dikelola oleh RNM. Loh, sekarang kan Ibu, mohon maaf, peraturan itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada peraturan itu. Di penilaian akreditasinya sudah tidak ada ketentuan itu. Regulasinya baru berarti bagus. Sudah baru. Jadi bagus. Karena kan di dikti ya. Jadi nanti berhubungannya dengan jafungnya dosen. Jadi di dosen itu ada ketentuan dia dalam satu terbitan hanya 2 yang bisa dinilaikan. Jadi masuknya ke sana. Jadi otomatis tentunya 2 nama maksudnya. Iya, 2 nama dalam satu terbitan. Satu jurnal yang satu terbitan. Satu terbitan. Jadi hanya ada 2 nama dia yang boleh dinilaikan. Yang lainnya berarti nggak bisa dinilaikan. Gitu. Nah, saya masih ingat dulu juga Mas Jan, pada saat kita kan skupnya itu kan luas gitu ya, artinya terkait dengan material science ya. Waktu itu kan aku juga sempat iri dengan tempatmu itu Mas Jan, yang di Urania atau di jurnal PTPN itu. Nah, mereka itu memang spesifik jurnalnya itu. Dan nggak banyak orang yang mengisi. Kalau yang 20% waktu itu diterapkan di sana, selesai sudah itu jurnal. Jadi di sana itu bisa diisi sama teman-teman yang ada di pusatnya Mas Jan itu banyak banget. Sementara kita dibatasi. Semuanya, Pak. Semuanya. Hampir semuanya. Hampir semuanya 100% anggap aja itu pusat mereka gitu. Tapi Jusami dibatasi cuma 20%. Itu yang ada gedek juga itu waktu itu sih. Tapi ya kalau sekarang itu ya wajar sih, kalau sudah begitu sih nggak jadi masalah gitu. Jadi mau semuanya sih oke aja ya. Tapi ya tadi buanglah paradigma ya bukan ini yang
membangun paradigma sesuai jenjang gitu loh ya. Jadi ya tapi ya agak sulit ya sekarang orang milenial itu apa namanya sudah egonya tinggi, memang dia qualified ya, pinter-pinter gitu kan. Kita nggak bisa pungkiri itu dan jangan salah itu apa namanya yang kemarin aja angkatannya Mas Denny juga sama tuh tahun 84 lah itu udah masuk APU tuh. Aku lihat jurnalnya luar biasa tuh. Q1, Q2, Q1, Q2. itu kayak gitu tuh. Kan yang memicu akhirnya seperti itu gitu. Ya mau dipikirkan aja. Terima kasih. Oke. Monggo Pak Dar. Ya, terima kasih kesempatannya. Tadi mohon maaf kalau terputus tadi ada keperluan sebentar. Saya ingin mengajak kembali ke laptop kita, berangkat dari yang terakhir Pak Wisnu sampaikan itu kan, orang pada kurang semangat untuk publish di jurnal nasional, lebih ke internasional. Justru itulah termasuk yang mendorong PPI untuk membuat jurnal gitu kan. Jadi saya diskusi kali ini kan sebenarnya kalau kita balik lagi, kita perlu membuat jurnal apa tidak, berangkat dari sana. Saya kira itu diputuskan dulu, kita perlu apa tidak. Kalau menurut saya kira dari background dari Pak Wisnu, Pak Agus tadi sampaikan, sepertinya dalam masa kepengurusan Pak Agus ini yang hanya 3 tahun, kita perlu garis bawahin, hanya 3 tahun, lebih baik dimasukkan di program kerja untuk pembuatan itu. Kemudian kita buat rencana kerjanya, kita tidak jadi misalnya kita putuskan aja selama kepengurusan Pak Agus ini membuat ada rencana pembuatan jurnal. Itu dulu satu keputusan kita, misalnya rapat pagi ini kan, buat apa enggak itu kan berangkat dari sana dulu. Dilihat dari urgensi, kebutuhan mayoritas anggota maupun potensi dari kebutuhan itu ya kita misalnya ada. Nah, sekarang kalau kita sepakat akan membuat jurnal, baru kita berangkat ke yang tidak tadi ya. Tapi sebelum itu, sebelum ke teknis jurnal apa, judul apa, ke sana saya mengingatkan secara administrasi juga. Secara tupoksi penerbitan jurnal itu adalah ada di PPI Institute. Jadi kita nanti perlu komunikasi ke PPI Institute. Tapi bagusnya sudah punya konsep dulu kita. Kita mau menerbitkan apa, artinya program kerja itu ada, kita perlu komunikasi ke PPI Institute. Terutama tadi Pak Agus menyampaikan akan berusaha untuk mengambil dana di pusat, bukan dana Tangsel atau Banten, tapi dana pusat. Itu pintunya harus lewat PPI Institute. Kalau langsung Tangsel nggak bisa, Tangsel hanya bisa menggunakan anggaran yang 60% dari anggota. Banten lebih miskin lagi, itu cuma 20% dari anggota. Jadi tapi kolaborasi. Tapi kalau akan mengakses tadi yang dibilang dana tidak terpakai, sekian miliar terpakai, itu kita pintunya harus lewat PPI Institute. Kita harus ke sana, itu mungkin perlu diagendakan kapan apa. Tapi bagusnya kita sudah punya konsep dulu, baru diskusi dengan mereka. Betul Pak. Nah, kemudian kalau kita teknis, kita akan membuat, saya usulkan kita buat roadmap, misalnya targetkan PPI Pak Agus kan kepengurusan cuma sampai 2024, waktu yang sangat pendek. Dan pengalaman ketika saya dulu ngajukan akreditasi JUSAMI tahun 2012, bersamaan itu banyak jurnal yang berguguran yang dikelola oleh organisasi profesi. Jadi organisasi profesi itu punya kelebihan mengelola nilainya lebih, tetapi kontinuitasnya kadang tidak terjamin. Pengurusnya semangat terbit, pengurusnya nggak semangat hilang. Itu yang terjadi. Sedangkan jurnal yang diterbitkan oleh lembaga, poin itunya rendah, tetapi kontinuitasnya terjamin. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Nah sekarang Pak Agus, apakah dengan PPI di bawah pengurusan 3 tahun itu bisa menjamin? Kalau Scopus kan kita bisa membuat timeline-nya sampai indeks Scopus itu berapa tahun kita bisa belajar. Nah usul saya tadi intinya tetapkan aja rencana itu melihat kebutuhan, kemudian apalagi kita potensi ke depan, kalau kita bisa sampai Q1 itu potensi luar biasa. Itu melihat tantangan itu, menurut saya bisa putusnya buat. Kemudian kita bicara teknisnya gimana. Saran saya kita buat orang-orang yang interest, seperti masukan dari Bu Rike tadi, orang-orang yang kemarin saya Pak Ian mohon maaf, kita perlu orang yang abnormal ya. Orang normal aja nggak bisa mengelola jurnal, nggak bisa.
harus up-nya pakai UP ya. Itu karena itu kalau nggak abnormal tadi, itu mengelola jurnal itu nggak luar biasa tantangannya. Saya dulu sampai uban tumbuh karena mengelola itu, karena ya seperti kata Prof. Rika tadi, makalah masuk banyak, tetapi kualitasnya kita karena mendapatkan masukan itu dari seminar, kualitasnya kualitas proceeding. Kualitas itu saya mencari 12 dari 36, dan mohon maaf saat itu kita serahkan ke editor, ke reviewernya oke aja lah. Ketika saya nggak sampai hati nih kayak gini nerbitkan gitu. Itu juga masalah tadi, keseriusan pengelola kata Prof. Rika tadi, itu juga perlu kita bangun dulu sebelum go gitu. Terus saya pusing itu 36, saya cari, nggak ada 12, nggak dapat. Akhirnya cuma dapat 7 dari 36. Kira-kira itu ada. Nah sekarang Prof. Rika barangnya aja nggak ada, apa mau dikelola itu. Itu juga nanti tantangan-tantangan. Nah untuk menghadapi tantangan itu saya setuju tadi, misalnya kita tetapkan misalnya roadmap-nya, nggak usah tahun ini ya, program-programnya mulai tahun depan kita start, targetnya tahun 2023, 2024 kita sudah penerbit dana menuju ke sana. Alangkah baiknya kalau kita mengundang orang sebaik mungkin dengan dibekali kita mengadakan webinar dengan RJI. Itu saya lihat di websitenya itu ada peluang. Nah, lewat RJI itu kita belajar, kita mengetahui bisnisnya RJI sampai di sana, karena dia bisa membantu itu. Nah, kita mungkin dari awal-awal bisa kerjasama dengan RJI, pembinaannya sampai kita lepas sendiri itu mungkin tidak. Terutama yang paling berat itu adalah managing editor yang di dapurnya itu, yang memantau artikel ini sudah posisinya di mana, kemudian mengingatkan ini, memantau itu pekerjaan berat, sampai akhirnya layout dan sebagainya itu berat. Nah ini mungkin usulan tadi misalnya kita jalin peluang kerjasama dengan RJI, tapi untuk itu kan kita perlu elaborate dulu potensi-potensi apa dengan jadi RJI itu, apa saja bisa itu mungkin dalam waktu dekat yang perlu segera mungkin kita perlu mengundang misalnya RJI, apakah sekedar webinar atau pelatihan dengan mengundang seluruh pengelola jurnal di BRIN sebagai narasumber, diundang PPI dengan anggaran yang ada kan bisa memberikan honor narasumber ke RJI. Para pengelola jurnal di Tangsel atau Banten diundang untuk mendapatkan pembekalan dari RJI. Syukur pelatihan sekalian itu akan bagus, mungkin itu secara tidak langsung meningkatkan kualitas jurnal yang dikelola oleh. Pelatihan itu apa tuh Pak isinya Pak? Pak Teguh pernah ikut pelatihan, jadi bagaimana mengelola jurnal, teknik mengelola jurnal sampai dengan terskopus itu apa saja yang harus dilakukan. Itu nggak cukup di webinar aja atau webinar panjang gitu? Boleh juga kalau pertama itu, webinar dulu, kemudian ditindaklanjuti dengan workshop atau pelatihan, mungkin juga bisa kan webinar itu pelatihan mengenal itu gitu. Nah kemudian juga kita kan bersyukur nih ada Pak Jian yang tahu akreditasi jurnal kan ada di Sinta. Aturannya berbeda dengan LIPI tadi yang didiskusikan Pak Wisnu, Pak Nganu itu kan aturan di LIPI dulu. Kontributornya harus dari luar instansi penerbit. Itu aturan. Tapi aturan sekarang kan kita punya Pak Jan bisa menjadi narasumber kita. Itu juga mungkin kita awal itu juga mungkin. Jadi usulan saya mungkin tadi misalnya itu saya usul tetap dimasukkan di program kerja Pak kan membuat jurnal, tapi nggak bisa ujuk-ujuk mulai tahun ini, bahkan nggak bisa. Tapi kita membuat stepnya ke sana. Kita belajar bersama dulu, terutama pengurus wajib belajar. Kemudian jika kita libatkan untuk belajar bersama bagaimana mengelola jurnal, termasuk trik untuk sampai terskopus itu gimana sih. Nah setelah itu baru kita mungkin diskusikan 3 tadi, apakah kita mau membuat yang baru, walaupun sebenarnya ngambil keputusan sekarang ada Pak Jan bisa menjadi referensi kita ya, yang baru, ataukah kita mulai yang sudah mati. Saya lihat misalnya di Fisika LIPI dulu punya majalah telaah teknologi apa gitu, itu juga bisa sudah mati, sudah pernah terakreditasi, seperti itu dihidupkan lagi, ataukah yang sudah sekarang sistem sudah jalan, Jusami tinggal kita skopuskan aja, tapi targetnya Scopus tuh. Kalau boleh terakhir saya beri masukan 2 jurnal yang saya ketahui termasuk EJTEC, pertama kali ketemu dengan Bu Bondan. Bu Bondan itu mengeluhkan untuk mendapatkan akreditasi dikti. Waktu itu kan akreditasi ada yang LIPI, ada yang dikti. Kalau perguruan tinggi itu ke dikti, dikti itu sama dengan LIPI, akreditasinya lebih banyak yang dilihat itu adalah dapurnya, administratifnya, bagaimana.
pengelolaan jurnalnya, bukan kualitas jurnalnya. Nah, kalau yang saya tahu sekarang Sinta itu lebih ke kualitas jurnalnya, dapurnya dikurangi, porsi dapurnya. Nah, melihat kondisi itu, Bu Bondan bilang, pusing saya urusan, nggak usah ngurus-ngurus akreditasi, langsung ke Scopus saja gitu. Jadi dari awal mereka nggak begitu care dengan akreditasi, memang diarahkan ini untuk Scopus. Syarat-syarat yang diminta oleh Scopus itu mereka pelajari. Nah, jadi kalau memang kita akan membuat jurnal terindeks Scopus, saran saya itu dari awal pelajari aja, nggak usah lewat Sinta dulu juga apa, karena kalau terindeks Scopus otomatis Sinta 1. Jadi nggak usah transisi seperti sekarang kan, Jusami lewat Sinta 2, ternyata dari Sinta 2 ke Nganu juga berat. Mending dari awal memang ini mau ke Scopus, di apa yang dituntut Scopus ke sana gitu manusianya. Mungkin itu Pak Agus yang, terima kasih. Terima kasih mengingatkan kembali nih, kembali ke laptop. Jadi balik ya, saya share lagi ya. Tadi ya, apakah kita membuat jurnal? Ya ini ya sementara. Teman-teman gimana? Baik, boleh nambahkan Pak? Maaf Pak. Oke, monggo. Terkait ini, sebetulnya saya ada mau cerita panjang, tapi dari note ini dulu aja deh yang nggak apa-apa Pak, ditampilkan aja. Saya lupa soalnya tadi. Dulu kita pernah dikumpulin waktu sebelum jurnal diakuisisi oleh BRIN, itu diberi 3 pilihan. Dikelola oleh BRIN, RMPI kasusnya di sini, atau server tetap di BRIN, jadi istilahnya managing editornya ada di BRIN, tapi pengelolaannya oleh pihak lain, pihak ketiga, seperti misalnya PPI, atau diambil mungkin universitas, atau yang lain. Atau yang ketiga memang lepas dari BRIN. Tapi kalau yang kedua, penerbitnya tetap RMPI gitu, Pak. Jadi tetap diberi pilihan itu. Nah, saya kembali lagi pertanyaan, kenapa dalam pembicaraan kita membicarakan mengenai penarikan tarif ke penulis. Nah, kalau misalnya itu ada tujuan tertentu, masalah penarikan itu, mungkin kita lihat opsi kedua yang kemarin yang di pengelolaan RMPI itu. Artinya memang RMPI sebagai penerbit, kita sebagai pengelola pendamping. Itu diakreditasi nilainya lebih besar seperti itu dibandingkan kalau diterbitkan sendiri oleh PPI atau diterbitkan sendiri oleh ORNM atau pusat organisasi riset yang ada di BRIN. Diakreditasinya yang lebih tinggi. Nah, kemudian tentunya biaya-biaya apakah ditanggung oleh RMPI? Kalau misalnya model yang tadi, misalnya seperti DOI dibayarkan oleh RMPI, kemudian juga server langganan DOI-nya juga dibayarkan oleh RMPI semua. Itu yang mesti ditanyakan lebih lanjut, karena waktu itu kami sebagai pengelola yang ditawarkan begitu, Pak Daryanto mungkin juga merasakan ya, inginnya sih tetap di diterbitkan oleh pusat OR-nya gitu ya waktu itu ya, pasti di OR-nya, karena misalnya udah sayang lah sama jurnalnya, masa udah sekian lama dikelola hilang gitu ya Pak. Itu yang perlu ditanyakan kembali, dan kemudian di refresh ulang kenapa harus berbayar untuk mendapatkan dari penulisnya itu. Itu yang saya mau tanyakan terkait yang pertama. Boleh tambah lagi, Pak? Saya nanya lagi. Ya, monggo. Dari tadi kita berbicara, ini kan kita bicaranya semua ini ya, yang pembahasan lurus dari pengelolaan jurnal. Saya mau tanya sih sebetulnya ke Bapak Ibu, di sini ada nggak yang pernah masuk dunia hitam dari penerbitan jurnal? Atau pernah mengalami dunia hitamnya? Apa itu Pak Ian? Ini apa kena yang predator maksudnya? Kena yang predator lah, atau jadi pengelolanya yang harus bagaimana lah? Bukan saya, tapi ininya saya, tim autornya saya. Belum apa-apa kok udah minta duit, dia bilang ini pada ini untuk yang internasional. Saya udah curiga, gitu. Lah kok ini proses reviewnya cepet banget gitu. Di lokal atau di luar? Di luar Pak. Saya udah notice. Kalau yang bellis itu kan biasanya adanya dari India, Pakistan, Mesir biasanya kan di negara-negara itu. Pas saya tanya dari mana info Mesir, India. Aduh, saya agak hati-hati. Padahal udah, mohon maaf, padahal udah prof ya. Iya. Prof.
Dari luar wajar ya kalau dari luar. Ini dari dalam negeri sendiri ini Bu Dalam Rika mungkin yang belum pernah. yang kemarin saya share. Soal perut seperti ini, salat perut. Walaupun profesor tapi sudah soal perut itu udah urusan lain Mas Denny. Siap. Kalau Dunia dunia hitamnya hitam banyak ya. Banyak dunia ya hitam yang kita dulu pernah mendatangkan narasumber dari itu. Kemudian membantu teman-teman pada semangat mengirim makalahnya ke narasumber ini. Kami gitu. terbit ternyata jurnalnya ya masuk waktu itu masih ramai predator padahal udah pada bayar. Akhirnya kita kehilangan aset. Jurnal itu sudah terbit, artinya makalah-makalah orang udah pada terbit, data udah terbit kan, tapi kan terbitan itu nggak diakui. Udah kehilangan uang, kehilangan data, nggak bisa dinilai kan, itu kan rugi dunia akhirat. Luar biasa. Bukan dunia kubur ya. Itu benar-benar kita jadinya dengan sudah terbit di jurnal abal-abal itu yang berbayar 2 juta kan sudah nggak bisa diterbitkan lagi dan itu tidak bisa dinilaikan karena ternilai itu kemudian predator ya, itu yang seperti itu. Mungkin apakah itu yang dimaksud Pak Ian apa nggak tahu. Ya, itu salah satu bagiannya Pak. Ini kita bicara dari pelanggannya dulu ya Pak. Sedikit maaf agak panjang dari pelanggannya yang tadi Prof Wisnu singgung masalah perut. Jadi kalau misalnya ini mohon maaf ini pandangan saya ya. Jadi kalau kita melihat teman-teman di dosen itu mereka dikejar namanya BKD. Sebetulnya sama seperti kita HKM, tapi BKD-nya mereka itu tiap semester. Jadi saya suka bilangnya mereka itu hidup dari semester ke semester. Jadi dalam satu semester mereka harus publikasi 1 minimal. Nah itu tiap jenjang dosen itu beda-beda. Ada yang harus di Sinta 2, ada yang boleh kurang dari Sinta 2. Nah tadi masalah mitos tentang sulit mencari artikel itu tidak terbukti sebetulnya. Jadi yang masalah problem adalah waktu itu, maaf ya Prof Wisnu, yang Pak Daryanto, Pak Teguh, itu adalah KPTF di kita yang bermasalah. Jadi susah masuk ke jurnal sendiri. Apanya? KWTF. Kalau di Batan itu ada komite pembina fungsional. Ini KPTF nih. Padahal nih Prof Wisnu ini pelakunya nih. Jadi enggak pernah jadi KPTF aku. Di Batan itu di Batan tuh masa lalu maksudnya. Iya, di Batan jadi itu mitos Bu, udah mitos. Jadi sekarang itu kalau misalnya mau dapat artikel banyak itu promosi yang agak harus diperbanyak, terutama untuk dikenalkan ke dosen-dosen ya. Itu pasti akan cepat. Karena mereka juga misalnya sulit ya mencari di Sinta gitu, ini jurnal mana nih yang mau terbit. Terus kemudian mereka juga ditakut-takuti kalau Sinta 2 itu susah gitu. Padahal Sinta 2 itu, Sinta 213 atau itu sebenarnya kalau saya lihat-lihat, saya udah ngecek gitu ya. Ini juga karena saya sering mencari, pengen tahu nih pengelola lain tuh gimana sih cara kerjanya gitu. Saya iseng-iseng gitu lihat ke Sinta 5, ke Sinta 3 gitu. Cara pengelolaannya mereka sebetulnya nggak beda jauh dengan Sinta 2. Tapi kalau kita lihat dari apa yang diterbitkan di mereka, memang masalah kontennya. Jadi istilahnya jurnalnya itu isinya ya levelnya yang kemarin kita sebut Pak Daryanto, misalnya hanya level proceeding gitu ya, datanya nggak lengkap, analisisnya nggak lengkap, kesimpulannya hanya kulitnya aja, nggak sampai mengena apa menjawab tujuannya dengan baik. Jadi perbedaannya di kualitas papernya. Tapi kalau misalnya dari proses yang lain-lainnya hampir sama, mirip, nggak beda jauh dengan yang dilakukan di Sinta 2. Nah itu juga yang mungkin momok yang seperti itu yang bisa kita share ke stakeholder dalam ini pelanggan gitu ya, untuk ya maksudnya nggak susah-susah banget kok untuk masuk ke Sinta 2 gitu. Tapi Mas Jan, punten Mas Jan, di universitas itu seingat aku ini juga dilematis juga ya. Saya nggak tahu untuk jurnal nasional, tapi mereka untuk publikasi di jurnal internasional maupun proceeding internasional itu mereka dapat reward loh.
Betul. Jadi yang masuk ke IP itu kalau nggak salah dapat 15 juta. Ya, betul. Kemudian yang masuk nggak dengar sampai beli 3 sampai 4 juta kali ya. Nah, Ya. terus kemudian yang masuk ke Q2 itu dihargai 30 juta atau berapa itu, yang Q1 50 juta. Iya. Itu ribet buat mereka. Dan itu juga kendala juga loh ya, karena kan mereka pasti juga kalau melihat data yang qualified yang dia miliki, pasti dia akan mengejar ke sana, dan ya itu butuh strategi sih memang kalau memang untuk promosi seperti itu. Gimana Mas Jan? Tenang aja, Prof. Kan nanti dosen itu banyak. Dibandingkan kita periset lebih banyak dosen. Jadi nggak usah khawatir. Jadi nggak usah khawatir. Saya ngelihat ini ya, ini yang kemarin yang saya share di grup Jusami juga kan ada dari Birci ya. Birci itu sampai berapa? 1.000 ya? 1 tahun itu terbitannya. Bisa dibayangin Prof. 1.000 artikel, itu satu artikelnya bayar $85. Waduh. Sintanya karena dia punya daya tawar Mas Jan. Enggak Sinta biasa. Repot. Sinta 3. Jadi ini kita bicara dosen tadi yang pelanggan gitu loh. Jadi artinya sebetulnya ada marketnya. Cuman tergantung kita nyasarnya kemana gitu. Kalau misalnya kita hanya ke BRIN yang tadi nggak diberikan dana untuk publikasi, ya memang akan kecil, akan sedikit gitu, Prof. Itu marketnya. Apa ya artinya trik Pak Ian itu sekarang kita terutama untuk starting up ini kita nyasar ke para dosen-dosen itu lebih luas lagi. Lebih luas lagi, establish Scopus, baru nanti para peneliti akan berbondong-bondong seperti semut mendatangi gula gitu ya? Iya betul, betul Pak Daryanto, begitu kira-kira. Jadi artinya masalah target publikasi yang kurang itu jangan lihat hanya dari peneliti aja. Bukan halangan ya? Iya, jangan lihat dari peneliti aja ya. Kalau peneliti aja memang pasti akan kurang gitu ya. Apalagi dengan target HKM lain-lainnya. Itu masukan buat Jusami, Bu Rika? Iya betul. Tapi betul, mengapa tadi Pak Ian bicara begitu dibandingkan kita, karena perguruan tinggi itu kan produser mahasiswa banyak ya, gitu. Jadi memang mungkin sekalian aja saya sampaikan bahwa memang alhamdulillah sampai sekarang sih Jusami sudah tertutup ya untuk publish terbit Oktober gitu. Memang tapi ya itu saya sampaikan masih sedikit yang submit gitu ya, karena banyak yang menduga Jusami sudah nggak jalan lagi gitu. Nah, tapi mungkin di dalam forum ini saya menyampaikan minta kerjasama teman-teman juga, paling tidak publikasi walaupun tidak ke Jusami gitu, tapi bisa mencitasi jurnal yang ada di Jusami gitu, paling nggak untuk bisa meningkatkan levelnya. Nah, sekarang saya ini sebetulnya stres juga gitu, karena Oktober kan harus bolak-balik tiap hari, sehari 3 kali itu lihat sistem gitu ya, lihat sistem, karena ada nggak proses review yang macet segala macam gitu ya. Dan memang harus total, tadi disampaikan oleh Pak Teguh, Pak Ian juga harus totally kita harus tune in di sana gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi saya minta sih walaupun tidak terbit, ya alhamdulillah kok bisa terbit di Jusami gitu ya. Nah, tapi juga bisa mensitasi jurnal yang ada di Jusami. Jadi Jusami itu sebetulnya saya kan submit paper sensor ya yang ada di Jusami. Ternyata Jusami itu variannya banyak banget ya. Itu potensi bisa disitasi sebenarnya gitu, termasuk sensor ZNO juga ada banyak gitu, ada beberapa yang terkait, dan itu potensi bisa disitasi kalau teman-teman tidak keberatan gitu membantu reputasi dari Jusami itu sendiri. Nah, terkait dengan Pak Agus, ya saya apresiasi semangatnya untuk bisa punya jurnal di PPI. Nah, tapi saya nggak tahu kalau apakah jurnal awal itu sama seperti sistem OJS atau tidak. Kalau pengalaman saya sebagai chief editor di majalah Polimer, itu kan belum teragreditasi, ya sudah teragreditasi, tapi sistemnya belum tidak OJS gitu. Jadi sangat susah banget gitu. Jadi sistem Jusami itu sangat membantu kemudahan kita dimanapun yang punya kesibukan lain ya. Itu sangat mudah gitu sistemnya. Nah, kalau nanti PPI ternyata punya jurnal baru,
tidak memakai OJS itu akan sangat berat gitu buat perkiraan saya ya, karena saya pernah pengalaman juga menjadi editor di HPI gitu. Itu sih. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Pak Agus, dan mungkin tahap pertama yang tadi disampaikan oleh Pak Dar, bisa PPI bisa memfasilitasi kami nih di jurnal untuk mengundang narasumber dari RJI, bagaimana sih untuk refreshment aja Pak Agus, pengetahuan kita, semangat kita supaya bagaimana step-step menuju jurnal Scopus atau Q1. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Bu Rika, kalau umpama itu menjadi prasyarat gimana di Jusami? Mohon maaf, ini usulan aja. Jadi setiap kali orang mau terbit publish di Jusami itu prasyaratnya minimal 1 citasi dari Jusami. Umpama aja. Ya kalau lebih dari itu juga bagus. Ya, jadi artinya memang dia wajib itu hanya saran aja. Tapi terus yang kedua yang dari Pak Agus itu sekarang gini, pertanyaannya kalau memang PPI mau bikin jurnal baru, intinya Pak Agus punya nggak orang abnormalnya? Minimal 10 aja abnormal. Itu yang penting. Karena apa? Dari editor Jusami, editor jurnal itu harus ada orang yang all out ke situ. Yakin. Dan kenapa aku bilang all out? Karena pada saat Jusami itu nggak tahu sekarang dibayar nggak sih Bu? Ininya pengurusnya? Enggak Pak. Enggak kan? Kecuali editor di luar ya. Harus ada orang abnormal di situ. Nah, iya betul. Sekarang gini. Kalau memang nggak dibayar, penghargaan terhadap peneliti sekarang. Editor itu cuma 1 Ibu. Yang paling besar itu adalah reviewer. Reviewer itu untuk nasional paling ya antara 2 dan 3 kalau salah saya lupa. Ya. Apa Pak, angka kredit? Iya, editor itu cuma betul, 1 reviewer per tahun. besar. Per tahun editor itu. Editor Dan cuma itu 1. kenapa saya bilang Pak Agus harus punya orang abnormal. Minimal 10 orang yang memang betul-betul udah gila aja deh, gila kerja, gila ngupdate, gila bola, semuanya gila deh pokoknya. Nah, itu yang perlu yang harus Pak Agus punya. Kalau memang itu betul-betul PPI Tangsel saat ini mau. Sekarang kan udah ada bahan bakarnya, Prof. Tenang aja. Pak Agus nanti kasih bahan bakar. Oke. Kalau dari aku sih sebenarnya tadinya Pak ya, aku berpikir kita pelimpahan ya, misalkan dari Jusami kita handle di PPI, sehingga targetnya memang ke Q1, karena kan sekarang Jusami belum Q1. Nah, kita push ke Q1 dengan berbagai macam model, itu 1. Yang kedua memang ya tadi yang sampaikan juga, pengelolaan jurnal berdarah-darah tanpa anggaran itu sesuatu hal yang sangat spesifik ya, hanya orang-orang yang sangat spesifik yang bisa mengendalikannya. Makanya itulah yang kemudian dimanapun juga di seluruh dunia ini saya cari-cari juga susah ya menemukan yang betul-betul free itu memang dari awalnya free apa enggak gitu. Pasti yang free itu ada sumber anggaran di tempat yang lain. Apakah sambilan sebagai peneliti ataukah apa gitu. Makanya sangat rasional kalau jurnal itu berbayar gitu. Dan di mana-mana sekarang udah berbayar gitu. Memang dunianya dunia berbayar dan kita nggak perlu mempertanyakan lagi kenapa harus berbayar gitu. Malah sekarang iya gitu kan Bu ya. Dan sebenarnya gini Pak Gus, sebenarnya saya sih dari sisi ini tidak keberatan. Jadi maksud yang dikhawatirkan oleh Pak Dar seperti tadi di HFI maupun di Polimer itu karena internal pengurusnya, editor, reviewer itu tidak dibayar ya sebenarnya, dan tidak ada OJS gitu ya. Bayangan saya seperti itu. Nah, tapi kalau memang dikhawatirkan Pak Dar sebenarnya sepeninggalan Pak Agus kan, sepeninggalan Pak Agus itu regulasi itu masih berlaku enggak, karena dikhawatirkan lain pengurus, lain lagi regulasinya. Nah, tapi saya masih berpikiran kalau di Pak Agus ini bisa
merotasikan, maksudnya bisa menerapkan aturan internal bahwa di Jusami itu review editor dan managingnya maupun reviewernya dibayar, itu saya rada bisa menekan kekhawatiran itu gitu ya. Karena walaupun dibayar, karena itu nggak seberapa ya sebenarnya, nggak, karena di BRIN tuh juga nggak dibayar sebenarnya gitu, nggak dibayar gitu. Cuma memang kebebasan itu jadi hilang gitu, kebebasan kebebasan untuk mengelola anggaran jadi hilang begitu di BRIN. Atau saya yang belum tanya ya gitu, karena ada beberapa yang limpahan dari conference itu ingin bayar juga gitu, ingin bayar ke Jusami misalnya gitu ya. Nah itu juga saya nggak tahu berlaku di BRIN seperti apa sih. Itu sih Pak Agus yang dari saya gitu ya. Itu Padar, sorry. Jadi saya sih selama teman-teman di internal editor, managing, reviewer, chief-nya bisa semangat, itu penting. Itu penting, menurut saya sangat-sangat penting. Kalau author, kita bisalah tangan-tangan network kita mengundang perguruan tinggi untuk submit segala macam. Sinta 2 itu udah suatu daya tarik sendiri menurut saya, karena itulah. Itu ya Pak Agus, nanti kepanjangan lagi. Itu Pak Agus dari saya. Baik Bu, makasih masukannya. Sebentar, saya mau lanjutkan lagi dikit. Sebenarnya saya tidak melihat suatu jurnal itu dari kualitasnya, karena kualitas tulisan setinggi apapun, selama tidak disitasi itu tidak ada nilainya di perhitungan internasional. Tapi dibalik, kualitas jurnal rendah seperti apapun, kalau yang sitasi seambrek itu akan ternilai pada level internasional. Jadi ini yang jadi penting, sehingga ketika kita bisa memanage suatu sistem, sehingga muatan jurnal itu menjadi muatan jurnal di kemudian hari oleh jurnal penulis yang lainnya, itu lebih penting daripada jurnal itu sendiri, daripada paper itu sendiri. Makanya ini yang kemudian perlu kita dalam tanda kutip tricky ya, kita kelola bagaimana mensitasi itu kontribusi penting dalam membangun jurnal. Kalau impact faktor 1 sama 2 itu beda jauh, apalagi cuma 0, sekian. Nah, bagaimana kita membangun impact faktor sampai jadi 4 atau 5. Nah, ini butuh anggaran yang sehingga pengelola jurnal itu bisa mengelola. Reward-nya apa? Kan gitu. Sebenarnya reward-nya bukan uang ya, tapi reward-nya seperti e-money atau bukan e-money ya, seperti ELSA. Uang yang tidak terlihat tapi menjadi acuan kita. Dulu kita mengembangkan ELSA itu seperti itu. Kita membuat suatu value yang tidak menjadi duit tapi setara dengan uang. Nah, pembayarannya juga sama. Kita bisa menggunakan pembayaran ini secara virtual ya. Misalkan yang daftar pakai PPIP misalkan ya. Di situ ada biayanya. Lalu dapat nilainya itu dari mana? Misalkan dari mensitasi, setiap mensitasi dapat sekian persen, dapat nilai tertentu gitu, sehingga kebersamaan kita di dalam kita menulis, kemudian bagaimana mindset kita dalam mengembangkan ekosistem itu menemukan suatu kesamaan meskipun temanya beda-beda gitu. Nah, itu yang saya pikirkan kenapa kita perlu membuat jurnal itu berbayar. Nah, selama di bawah BRIN, itu impossible kita mengelola pembayaran. Membangun ide baru untuk, ya sudah kita coba deh pakai PPIP atau kita pakai berbayar cash, itu tidak bisa kita lakukan. Kita hanya bisa berbasis, door to door, menyampaikan sesuatu bisik-bisik itu saja. Yang kedua, jarang sekali kita itu mensitasi output teman kita, malah kita bersaing. Kalau kita mensitasi punya teman itu kayaknya kita jadi tunduk punya mereka kan, jadi itu susah itu. Nah, itu ingin kita itu yang kita rubah gitu. Bahwa yang disebut jurnal kita itu ya berbasis konten lokal yang berdasarkan konten lokal yang lainnya. Ya, itu yang mau kita bangun sebenarnya. Sehingga dengan cara seperti itu kita bisa membuat sesuatu yang proyek mercusuar ya,
Misalkan ya seperti Jusami, impact faktornya 10 atau 15, itu kan sesuatu yang possible kalau kita keroyok bareng-bareng. Lawong yang bayar anggaran PPI itu berapa ribu Pak di sini, di Tangsel? Kan gitu. Masing-masing harus bayar bikin HKM kan. Nah, masing-masing bisa kita kasih bonus dengan PPIP misalkan atau apa yang serupa lah ya, yang bisa kita gunakan untuk mempublish papernya mereka di kemudian hari. Jadi sistem itu yang ingin kita bangun sebenarnya, bukan cash-nya berapa ya. Tapi pasti kan ada yang tidak bisa kebayar dengan PPIP. Nah, kebayar dengan cash itulah yang kita pakai seperti yang Bu Rika sampaikan untuk membayar teman-teman yang bekerja keras di dalamnya. Misalkan kan mungkin kalau peneliti bolehlah baca paper, kemudian mereview, memberi komentar, tapi kan membuat layout, melototin satu persatu tulisan-tulisan, typo dan sebagainya kan tidak mungkin ya dilakukan mereka. Itu bisa dibayar oleh orang-orang yang memang kita pekerjakan. Kita kasih UMR atau 2 kali UMR untuk mereka duduk di depan komputer setiap hari, itu possible. Kalau ada uang. Kalau nggak ada uang ya kita yang kerjakan jadinya. Seperti yang disampaikan Pak Wisnu tadi, membutuhkan 10 orang yang abnormal ya untuk backup kita. Gitu. Ya itu pemikiran saya saja sih. Makanya kita ingin kajian ya, kita kaji potensi-potensinya seperti apa, dan kita kembali posisi kita itu konten, bukan ngedit itunya ya, tapi kita ngedit konten dan mereview konten, gitu aja, selesai di situ gitu. Nah sisanya diselesaikan dengan uang, jangan dibalik gitu. Kita harus turun tangan sampai ke titik komanya, sampai ke layoutnya, sampai wah itu Pak Belur itu. Saya pernah mengerjakan 1 kali dan 100 kapok, miso-miso lagi setelah itu. Ini bukan abnormal nih Pak Gus. Nggak bisa Pak. Tapi kita punya uang Pak. Kita punya uang yang bisa menggunakan itu untuk masuk ke dunia sana. Kita fokus, kita tarik fokusan kita. Kita hanya fokus di konten. Kita nggak lari mana-mana. Dan konten pun sebenarnya nggak penting Pak. Kita fokus bagaimana konten itu disitasi orang Pak. Karena yang disebut Q1 itu orang membaca dan menggunakan itu sebagai acuan, bukan paper kita bagus, data komplit pun tidak ada gunanya kalau nggak disitasi orang. Gitu. Nah, uang itu dipakai untuk ke situ. Makanya kita butuh himpunan. Gitu. Kalau kita punya himpunan, kita bisa gunakan itu untuk menaikkan citasi. Jadi kita bisa menggunakan itu sebagai propaganda atau sebagai apalah ya, sehingga mekanisme bareng-bareng ya, kita bersama-sama dalam perhimpunan itu ada nilainya gitu. Ya ini bayanganku saja sih ya, karena ya semua bayar ya gitu. Zaman sekarang yang nggak bayar kan cuma di antara kita yang memang punya keyakinan tinggi ya. Tapi saya yakin separuh lebih bayar gitu. Nah itu kita nggak bisa menafikan lah bahwa uang kita lepas keluar. Nah kita udah pinter, udah sekolah jauh, ujung-ujungnya masih bayar keluar kan, lucu kan gitu ya. Nah, kenapa nggak kita bikin TKDN tinggi tapi Q1 gitu kan? Impact faktor juga kita bisa buat sendiri ya. Masa sih kita tidak bisa mengacu produk teman sih gitu? Apa sih kurangnya kan gitu ya, paper teman gitu. Nah itu yang ingin kita bangkitkan. Nah cuman kita butuh kendaraan nih apa gitu. Apakah kita bikin dari nol kendaraannya, dari roda sasisnya kita bikin dari nol, apa yang sudah jadi tinggal kita dorong. Nah itu pilihannya tadi sebenarnya larinya ke sana. Jadi ya itu monggo, kalau ya kita pingin membuat itu karena itu penting, semua butuh. Nah tinggal kendaraannya itu apa? Ini yang kita jadikan model ya, role model dalam mengelola jurnal di suatu perhimpunan ya, suatu kelompok orang yang pintar-pintar yang semua produksi itu jelas, tapi ruhnya kan belum ada ini, ruhnya beda. Kita ruhnya adalah membuat jurnal TKDN tinggi dengan level Q1. Nah, itu yang kita bawa. Nah, bagaimana ini kan gitu. Kalau cuma anggaran nggak usah bilang lah, anggaran kita bilang PPI pusat itu juga nggak bisa ngabisin duit kok. Itu Pak Fana selalu bilang nggak ada kerjaan mereka. Terus terang saya bilang gitu. Itu Pak Fana bilang bukan saya ya, gitu. Sehingga akses anggaran ada masalah. Yang jadi masalah adalah ya itu yang jadi masalah itu apa yang mau kita pakai, kendaraan apa yang kita bawa untuk program kita. Itu Pak Wisnu ya. Pak Wisnu kan di pusat bukan. Ya. Tapi dengan omongan Pak Agus itu aku kok jadi punya ide begini ya Pak Agus ya. Walaupun sempat waktu itu aku sampaikan juga ke Pak Handoko.
ini Bapak ini ada ide gila, tapi nggak tahu jenengan bisa menerima atau enggak, tapi hanya ide aja bilang gitu. Oh iya, apa Mas, dia bilang begitu. Terus aku bilang, Elsa itu kan uang virtual ya. Nah, bagaimana kalau umpama BRIN itu punya ini sendiri, kayak kafetaria sendiri, kantin sendiri, yang mana nanti Elsa itu juga bisa dipakai untuk orang bayar makan. Itu ide gila, Bapak, aku bilang begitu. Iya juga ya, tapi nanti gimana ya? Aku gak ngerti Pak cara gimana untuk mengkonversi Elsa itu ke bayar ke bapak-bapak yang jualan, itu aku gak ngerti, tapi itu ide gilanya kayak gitu. Nah, kembali ke apa namanya, ke yang Pak Agus tadi, itu mungkin bisa jadi kita juga sama nih. Bagaimana kalau sistem pembayaran di jurnal-jurnal itu yang khusus BRIN ya, itu bisa pakai Elsa gitu loh. Dia harus bayar 1 juta mau gitu. Iya pakai Elsa mau gitu. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin dilakukan, tapi aku juga terus terang juga nggak tahu mekanismenya nanti dalam menguangkan seperti apa, aku juga nggak ngerti gitu ya. Tapi kira-kira idenya kayak gitu Pak Agus. Dan yang ketiga itu dari masukan untuk Bu Rike ya. Ini pengalaman yang terkait dengan yang disampaikan Pak Agus tadi, terkait dengan citasi. Ini menurut pengalaman saya waktu saya selalu ngedit atau menjadi reviewer dari jurnal-jurnal itu, ada beberapa yang jurnal reviewer yang ini editor sama reviewer harus kerjasama. Artinya apa? Si reviewer itu menuliskannya di reviewnya itu, salah satunya adalah mensitasi paper-paper yang ada di yang di jurnal yang ada yang dia tuju. Itu ada kan artinya mindset dari si penulis nanti, wah ini kalau kayak saya masukkan nanti jadi masalah, walaupun saya pernah mengalami. Terus terang aja. Nah, ini Elsevier yang aku alami. Itu si reviewer itu ngasih link jurnal doi di paper itu, ya kan? Tapi aku sampai bingung, ini aku masukkan di mana posisinya? Kok beda banget. Nah, tapi nanti kalau mau aku nggak masukin, itu wah jangan-jangan nanti punya aku ditolak lagi nanti. Yaudah akhirnya itu tak selipin di sesuatu yang memang udah mendekati yang kira-kira bisa saya masukkan gitu loh. Nah, itu salah satu trik ya ini untuk Bu Rike terkait dengan citasi jurnal. Mungkin demikian. Setuju Pak Wisnu ya. Saya pikir itu dari reviewernya harus bisa bukan menjadi syarat author ya, tapi reviewernya memberikan review untuk mencitasi jurnal Jusami misalnya gitu. Ya. Tapi reviewnya harus dimodalin Ibu, dimodalin paper-paper yang ada di Jusami. Karena kan pada suatu ketika saya pun juga dikasih loh, waktu pada saat saya mereview PCKB gitu ya, itu saya dikasih itu ini ya ini loh jurnal-jurnal yang mirip-mirip ada kaitannya dengan si penulis ini gitu, dikasih linknya saya. Dan itu bisa saya upload di ini mereka semacam ya Google database mereka lah, aku bisa mengambil di situ. Nah, itu mungkin tujuannya seperti itu sepertinya. Jadi makanya ya bagus juga sih Ibu, Ibu harus menyiapkan itu juga sebagai parameter gitu ya. Itu wajib Pak, makanya itu kita coba, dan itu tapi kan nggak susah ya menaikkan citasi ya, karena rakyat kita banyak. PRM aja KKM-nya minta tolong ini Pak Wahyu nih, SKP citasi Jusami selesai Pak, 200 citasi Pak gitu. Jadi itu makanya itu hal yang menarik sehingga kita siapa Pak Dinas. Makanya ini saya bikin matriks peran hasil nih SKP kemarin. Saya masukin nanti nih. Wah. Rapat nanti siang ya Pak Wahyu ya. Ya.
Satu terakhir boleh Pak Agus. Maaf ya, Prof. Rika tadi kalau supaya terakhir ini kita kayaknya udah sepakat tadi untuk membuat jurnal gitu. Kemudian kayaknya step berikutnya adalah yang pilihan tadi. Tapi supaya menjadi referensi tadi kita boleh share saya sebentar yang pola pandangan manajemen dan itu Pak supaya kita sependapat di BRIN itu bisa saya dikasih link untuk bisa aja Pak, coba Pak, bisa nggak? Bisa sekarang ya. Nah, tadi kan kita ada opsi membuat jurnal baru atau reinkarnasi atau pengalihan itu. Tapi mumpung ingat tadi Prof. Rika menyebutkan kalau membuat jurnal baru, kalau ke depan kita memang harus pakai OJS pun nggak boleh lagi manual. Kalau pakai OJS ya akreditasinya pun Sinta itu dengan OJS, kalau nggak pakai OJS nggak bisa. Dan kalau tanpa OJS orang nggak akan mensintasi juga kan kemana-mana. Jadi ke depan kalau membuat baru pun harus OJS. Ini yang mungkin kita kalau misalnya tadi yang opsi yang kedua kita akan menggunakan existing atau pelimpahan, misalnya ini kan salah satu trigger diantaranya kan memungkinkan nggak kalau Jusami itu di co-managing dengan PPI, kalau nggak salah di antara pembahasan itu kan ada ya. Kita tadi bahas. Ya. Nah, kalau saat ini Jusami kan ada dikelola oleh BRIN ini statusnya. Dengan konsekuensi seperti ini, dikelola oleh lihat ya. Jusami sekarang dikelola oleh BRIN di mana penerbitnya adalah BRIN. SK-nya ini Prof jangan lupa minta SK tim editornya. Kemudian dikelola on proses. Ya. Nah, ini dikelola oleh Direktorat NMPI. Ini idealnya ternyata mereka kekurangan SDM, kembali ke kita juga. Kemudian kecuali sebagian, kemudian pendanaan dari Direktorat MPI, pendanaan yang dimaksud adalah biaya hosting sama DUI aja kalau nggak salah, yang biaya-biaya operasional yang dulu kalau Jusami itu bisa membayar editorial, membayar penulis, bahkan itu udah nggak ada lagi. Kemudian hosting dan domain dikelola oleh BRIN, DUI oleh BRIN. Ini yang keluar biaya mungkin terakhir dua ini aja. Kemudian kalau opsi misalnya kita mau co-managing, misalnya Jusami itu di co-managing dengan PPI, kalau aturan BRIN kok gini ya, penerbit tetap BRIN ini, bukan PPI. SK editor dari asosiasi berarti dari PPI, dikelola oleh asosiasi pengelolaan itu, editorial office-nya. Berarti kita harus menyiapkan managing editor, ini pekerjaan berat padahal. Kemudian pendanaan dari asosiasi, hosting dan domain oleh BRIN. DOI dikelola oleh BRIN, padahal DOI itu perlu biaya ya. Tapi kemudian website jurnal dikelola oleh asosiasi, ini berarti perlu biaya untuk sini. Nah, yang lain ini dikelola oleh asosiasi yang paling memungkinkan kita cuma pinjam hosting saja ya untuk websitenya. Ya mungkin ini juga menurut saya perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, opsi misalnya Jusami mau di co-managing dengan PPI dengan aturan seperti ini, saya kira ya tidak ada salahnya kalau disoding setelah kita meyakinkan bahwa ke depan PPI akan sanggup mengelola itu termasuk continuity-nya ya, dan siap dari sisinya. Kemudian secara administratif kita kelola ke sana, kemungkinan nggak akan keberatan mengalihkan dari dikelola BRIN ke sini, mereka tidak keberatan. Tapi kita juga harus meyakinkan jangan sampai setelah di co-managing kemudian jurnal itu malah hilang gitu. Itu yang mungkin harus kita pastikan juga ke manajemen. Dan terakhir, mohon maaf, saya ingin memberi semangat aja ke Prof. Rika, ini mungkin kita nggak di honor. Kalau rupiah sebenarnya dulu saya mengelola Jusami ada honor, tapi sama sekali honor itu malah saya berikan ke orang 250.000, bukan ke sana. Tapi saya kira ini menjadi catatan histori aja kalau misalnya Prof. Rika bisa membawa ini kepada Scopus, ya sebatas itu aja. Kalau misalnya nggak ada, ini akan menjadi sebuah histori di mana sebuah jurnal, dan itu tantangan itu saja. Tapi kalau sisi honor dulu tuh kayaknya nggak seberapa ya, nggak itu. Itu aja Prof. Enggak, padahal sebenarnya enggak mungkin tadi agak salah omongan saya. Jadi sebenarnya challenge yang ada di depan mata saya menjadi kisah itu udah menjadi penyemangat saya gitu loh. Nah,
penyemangat saya ya, bukan jadi sisi honornya. Dan yang penting saya tidak bekerja sendiri ya, ada editor, ada reviewer, ada author gitu ya, gitu. Nah, ada managingnya juga. Nah, saya tidak bekerja sendiri. Nah, itu yang bagaimana saya bisa menyemangati teman-teman untuk tetap komit dengan challenge yang ada kita di depan. Itu yang saya masih agak berat mungkin ya, agak berat. Nah, itu yang tapi mungkin ya nggak apa-apa juga. Itulah resiko yang harus saya hadapi gitu. Bukan pindah ke PPI menjadi challenge, bukan menjadi harus ada honornya, enggak pada. Kalau gitu kita pikirkan kerjasama dengan kontribusi apa PPI yang bisa diberikan ke Jusami sehingga mempermudah Jusami untuk ke Terskopus, itu mungkin yang kita kali, Pak. Seperti tadi kalau bisa webinar RJI atau mengadakan pelatihan dengan danai oleh PPI Tangsel bisa mendanai itu para pengelola jurnal dipelatih, itu mungkin juga salah satu cara ya. Mungkin salah satu hal yang itu belum tahu aturan main itu juga menjadi satu kendala ya, ya, supaya kita semangat. Ya, termasuk bagaimana trik memberikan motivasi kepada para editor, reviewer untuk bekerja, itu mungkin perlu kita belajar juga kali ya. Barangkali RJI punya trik-trik ke sana mungkin. Baik, bagus banget tadi nih masukan dari Pak Dar. Jadi memang itu pola yang di BRIN itu memang ditiadakan seperti anggaran dan lain sebagainya, itu kan bisa kita kelola di PPI ya. Misalkan kita mau bikin workshop, mau bikin pelatihan atau kerjasama yang berkaitan dengan keberadaan uang, itu bisa dikelola di PPI. Kemudian mau meng-hire orang untuk supporter spesifik gitu ya, itu bisa. Nah, itu ya itu kemudahan dari asosiasi profesi ya. Dan itu memang kelihatannya sudah dilihat oleh BRIN, apabila ada asosiasi yang berminat bisa join manajemen ya. Itu menurut aku sih suatu yang bagus itu, Pak Dar, Bu Rika ya. Sehingga konsepnya bukan pelimpahan, tapi konsepnya adalah co-managing ya. Co-managing sehingga nanti sistemnya adalah memperkuat dari pengelolaan Jusami Bu Rika yang di BRIN dengan infrastruktur yang memang perlu harus dibayar, atau memang bisa kerjasama Bu Rika yang orang yang mau datang membayar, kan juga ada Bu Rika ya, itu juga bisa dikelola bersama-sama. Sambil itu jalan, sambil ya kita mencoba ya bagaimana kita menaikkan impact factor lah dalam setahun ini, naik menjadi 5 atau 6 gitu ya, sehingga itu menjadi prototipe kita bahwa di tangan Bu Rika dengan koordinasi bareng kerjasama dengan PPI, kita bisa membangun kepercayaan secara level internasional gitu. Bayangku sih itu bagus sekali tadi masukan dari Pak Dar ya. Itu menjadi memang itu pilihan yang memang sudah disiapkan sama ini BRIN kali Pak Dar ya. Ini. Ya. DR apa ini? Tempatnya Pak Dwi Wiratno. Oh Pak Dwi ya. Oke. Oh ya Pak, nambahkan Pak. Monggo. Yang tadi saya mungkin yang saya udah sebutkan berkali-kali, co-managing itu tidak mesti yang jurnal Sinta 2 ya Pak. Yang Sinta yang tidak dikelola oleh BRIN itu juga maksudnya co-managing gitu Pak. Jadi maksudnya BRIN itu hanya mau mengelola yang Sinta 2 ke atas gitu, karena kan yang Sinta 2 ke atas itu standar terakreditasinya peneliti gitu. Jadi ceritanya gitu Pak tambahannya. Siap. Saya juga berpikir sebenarnya kenapa kita milih Jusami, karena ya kita ngelompoknya di PRMM gitu. Jadi kita sambil mendayung 2-3 pulau terlampaui harapannya gitu ya. Kerjaan Bu Rika juga selesai, kerjaan kita juga selesai, semuanya. Maksudnya kita membuat satu program yang happy bareng-bareng dengan satu goal yang tujuan ke sana gitu ya. Itu salah satu yang memang kita targetkan. Sebenarnya sih nanti kalau bikin yang baru kita jadi rumit.
mencabangkan output ya, harus bikin dua. Tapi kalau kita bisa menyatu, kita bisa menyatukan seluruh resource menjadi untuk mengejar satu target. Jadi lebih mudah. Kita bikin paper juga wilayah kita orang-orang yang ngurusinnya juga orang-orang material science yang rata-rata ya, paling banyak ya. Yang itu bisa kita dorong. Pak Wahyu juga bisa mendorong visitasi, di Prof. Ratno juga kepala PPI Tangsel juga orang material, sehingga kita punya bahan bakarnya itu banyak gitu ya. Itu yang mungkin menjadi pilihan, sehingga coba dulu satu. Nah, kalau satu ini sukses, kita melangkah ke jurnal yang kedua atau ketiga gitu. Nah, kita sebenarnya harapannya sih itu, nyoba dulu satu. Kalau itu sukses, baru nanti beranak pianak yang lain tidak ada masalah. Tapi kalau satu aja nggak jadi, ya lebih baik balik lagi ke BRIN murni kan gitu. Tapi kalau satu ini jadi, kita di level asosiasi profesi memperbanyak jurnal-jurnal yang bisa kita create ke level Q1, Q2 dalam waktu yang pendek. Harapannya seperti itu. Mungkin itu ya. Ada lagi masukan? Ini aku pengen dengar Pak Amal deh. Kesimpulannya gimana kesimpulannya? Oh, kesimpulan ya. Sebentar Bu. Ini Pak Amal biasanya diem tapi berpikir tapi mau ngomong males ini. Pak Amal, gimana Pak Amal? Ada masukan Pak Amal? Banyak malesnya. Anggi Pak Amal Bu, saya geleng-geleng kalau udah Pak Amal yang presentasi. Gitu. Lagi males berarti kalau beliau nggak respon. Baik, mungkin kita simpulkan ya. Jadi ya kita mengenai setuju mengolah jurnal apa tidak, kita jalan terus saja sambil kita mereview ya, bahwa sejauh mana kemampuan kita untuk membackup kebutuhan kita juga. Kalau bisa sih sambil menyelam minum air, satu target dikeroyok bareng-bareng, itu satu. Nah, yang kedua, yang pasti ini kita buat ya, pertama webinar dulu. Webinar kita buat, entah bulan ini, entah bulan depan. Nanti gimana Bu? Pak Wisnu ini ya, di timnya Pak Wisnu, Bu Rika aja yang memimpin pemikirannya. Eksekutornya udah ada Bu, Mbak Shirley dan kawan-kawan tuh udah siap eksekusi, tinggal paling bikin tornya sama kontak ke RJI kapan bisa. Langsung kita eksekusi. Pak, bikin apanya? Webinar aja. Webinar untuk RJI Bu. RJI. Mengundang narasumber RJI kan maksudnya kan? Iya, lalu dalam bentuk webinar entah internal atau webinar umum. Sama aja nanti Bu, diminta untuk menyambungkan ke RJI. Iya, nanti kalau kontornya udah ada, nanti semua eksekutornya udah ada, tinggal jalan. Itu. Kemudian kalau pelatihan kita lihat dari webinar dulu. Kalau webinar udah oke dan ternyata oke, kita lanjut bulan berikutnya ya, mungkin RJI pelatihan reviewer. Kemudian setelah itu kita jalan, mungkin kita diskusikan kembali skema apa yang akan kita ajukan untuk membuat ini ya, proposal ya, sekitar menyeluruh tentang jurnal apa yang akan kita usung ke depan. Pilihannya ada 3 ini ya, kita ya seperti ini salah satu masukan dari Pak, bagus sekali bisa menjadi pilihan-pilihan sehingga mempermudah kita untuk bergerak bersama-sama dalam gerbong PPI dan BRIN. Koreksi dikit Pak Agus. Iya, monggo Pak. Tadi dari RJI bukan pelatihan reviewer ya Pak? Pelatihan pengelolaan jurnal kali ya? Pelatihan pertama webinar Pak ya? Yang mungkin kalau pelatihan reviewer nggak perlu ya? Pengelolaan jurnal. Bukannya di yang nomor poin 2 juga sama ya? Yang 2 itu webinar dulu gitu terbuka siapa ya? Tapi yang pelatihan itu kan lebih intens, mungkin berapa hari gitu keluar sertifikatnya. Mungkin urutannya diganti Pak, pelatihan RJI pengelolaan jurnal setelah diskusi. Oh gitu, nomor 4 dulu. 1, iya, 4 dulu. Oh ini.
Iya. Tapi Kalau bukannya pelatihan dari RCI itu sebagai bahan untuk diskusi, Pak? Seharusnya kita lebih lihat teknis dulu. sekali ya, nomor 4 lebih teknis mungkin betul. ya. Betul. Workshop kan? Iya. Iya, betul. Ya, setelah kalau yang nomor 2 apa? Bukannya nomor 2 sama, lebih global ya? Nomor 2 itu mungkin karena webinar, termasuk mudahnya perkenalan tentang bisnisnya RCI itu seperti apa, kan ada tema di situ juga. Terus nanti kan dari situ kita bisa melihat bentuk pelatihan apa sih yang bisa kita harapkan dari RCI gitu. Terus sama secara umum aja. Kalau yang 4 itu pesertanya memang orang-orang yang ditembak, yang selama ini menjadi pengelola jurnal atau ke depan diharapkan menjadi pengelola jurnal, itu keempat sasaran. Kalau yang kedua terbuka untuk umum, siapa aja boleh kali ya. Kalau orang biar tahu juga para penulis itu dapurnya jurnal itu gimana sih gitu. Ya. Jadi kalau yang nomor 2 itu internal eksternal BRIN, nomor 4 internal BRIN gitu ya? Nomor 4 pengelola jurnal. Pengelola jurnal ya. Riset semuanya. Iya, pengelola jurnal. BRIN. Enggak, siapa aja boleh Bu, kalau PPI, jadi PPI. Unpam, IT, kalau mau berjurnal ya gitu. kita undang. Kalau mau ikut boleh, non PPI berbayar, PPI gratis gitu aja, gampang. Iya, asal anggota PPI aja. Kita soundingkan perhimpunan, enggak apa-apa kan, wajar seperti itu. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ya kita melangkah step by step untuk membangun aset kita ya, aset knowledge kita, kemudian kita publish di tempat kita tapi levelnya internasional. Koreksi satu lagi, nomor 1 jangan tanda tanya kali Pak, tanda seru atau tanda titik. Udah setuju nih? Setuju. Itu kan outcome-nya PPI kan? Iya Bu, termasuk soalnya kan PPI diminta sesuatu yang menyentuh langsung ke anggota, makanya kita nyari yang direct ke SKP ya, SKP jurnal itulah Bu ya, makanya ke sana. Program. Iya. Jadi ya kalau ini bisa, ini sebenarnya prototyping satu jurnal. Semoga ini sukses. Kalau ini sukses, nanti kita tularkan ke jurnal yang lainnya untuk keperluan kita juga gitu. Nah, caranya gimana ya, kita jalan satu-satu lah. Saya yakin teman-teman, resource-nya ada semua soalnya di kita. Tinggal, bukan tinggal ya, kita optimalkan bareng-bareng mana yang terbaik buat kita gitu lah ya. Itu kondisi PPI gini nggak perlu rekognisi dari BRIN ya, dari FRI ya? Perlu nggak rekognisi? Maksudnya dari BRIN bahwa PPI andil melakukan pengelolaan jurnal gitu maksud saya. Itu kan kebalik Bu, kalau kita udah siap, mereka kan nanti akan mereview kan, mampu nggak kan gitu. Kalau kita siap, baru kita masuk ke sana gitu. Misalkan nih, sebenarnya kan yang kerjaan juga orang BRIN juga Bu, cuman di sini misalkan nih Bu Rika butuh asisten spesifik terkait itu, kita supply SDM dengan nilai tertentu, 1 orang kayak 2 orang kayak kan gitu. Sebenarnya kerjaan kita juga gitu. Tapi ya anggota PPI juga orang BIN semua kan gitu, sama aja. Cuman dengan mekanisme yang ada di dalam PPI mungkin lebih mempermudah buat teman-teman pengelola jurnal, sehingga target-target kita bisa tercapai dengan lebih baik karena ada sumber power ini ya, resource ya, dari BIN sama dari PPI gitu. Iya Pak, kalau ketua PPI-nya menyatakan tidak masalah nggak apa-apa saya. Oke. Ya makanya kalau itu oke, nanti kita proposalkan, kita ajukan ke PPI pusat. Nah lalu ya kita proses secara resmi gitu. Tapi kan kita harus buat kajian dulu ya, mana yang sesuai gitu. Kalau nggak nanti ngulang lagi di atas ribut-ribut lagi. Gitu. Coba saya kasih warning aja kepada Pak Agus 2 program. Kalau Pak Agus mau mengerjakan ini, kepengurusan Pak Agus 3 tahun, boleh jadi panennya adalah terskopusnya. Apalagi Q1 itu nanti setelah kepengurusan Pak Agus, kecuali diperpanjang ya. Sama halnya dengan menanam durian Pak Agus, sekarang nanam panennya nanti setelah Pak Agus nggak jadi pengurus itu. Artinya disiapkan juga setelah misalnya setelah pengurusan Pak Agus, itu juga harus dipikirkan sampai sana, roadmap-nya harus sampai ke sana gitu, supaya dipastikan nanti durian berbuah pun yang manen anggota PPI gitu, jangan-jangan yang manen
Ini pun gitu, jurnal dibuat, kita mikirkan juga setelah ganti pengurus pun masih berlanjut gitu. Ya, baik Pak. Ya ini bareng-bareng lah. Ini kan organisasi kita. Nanti bagaimana ngelolanya ya mohon pemikiran semuanya ya. Sehingga ujungnya kan lengket soalnya kan BRIN pun ORNM juga tetap lengket ke OR. Gitu. Tadi makanya saya setuju banget dengan sistem mekanisme join dengan BRIN ya. Otomatis misalkan kita di Jusami nih. Jusami akan lengket ke OR kan. ORNM ya. Jadi kita akan tetap lengket dengan siapapun yang di PPI ya nanti ya. Tetap akan nempel dengan ORNM. Jadi ganti pengelola PPI pun pengelola jurnalnya akan tetap orang-orang itu juga di wilayah-wilayah kita gitu. Jadi saya pikir ya tetap keputusannya tidak murni dari PPI ya. PPI kan cuma manajemen ya, sedangkan SDM inti tetap harus jadi dengan suppliernya. Jadi saya pikir sih nggak begitu bermasalah gitu. Paling yang bermasalah dikit ya tentang keuangan. Ya. Tapi kalau outputnya bagus, saya yakin nggak akan ada masalah sih. Soalnya PPI juga butuh kinerja gitu untuk berkelanjutan di masa mendatang. Kurang lebih apa sih Pak Dar ya gitu supaya 5 tahun ke depan kita bisa panen duriannya lebih banyak lagi. Siap. Ya tetap harus ditanam lah. Kalau nggak ditanam kapan pun nggak akan panen ya. Ya benar betul sekali. Setuju. Baik, mungkin ada lagi masukan? Pak Amal tuh bagus. Pak Amal. Cukup kali Bu, Pak Amal biasanya kalau mencerna itu nanti setelah itu masih masukan bagus banget. Pak Ari, monggo. Itu. Saya Pak Amal, beliau juga ada kegiatan tentang mungkin berikutnya kita diskusi tentang publication Global Publication Club yang akan membawa program untuk membina teman-teman yang mau membuat jurnal. Itu mungkin bisa join nanti untuk salah satu outputnya ke depan ke arah kami juga ya. Cuman kalau ini langsung aja ke Q1, makanya belum tentu jadi. Citasinya bisa kita ambil dari timnya Pak Amal nanti. Mungkin itu ada lagi yang mau menambahkan? Cukup ya, sementara cukup ya. Mbak Shelly di foto Mbak, dilaporin di grup Mbak, biar itu. Kalau bisa buka itu dulu, buka wajah dulu, biar itu. Payan gelap gulita nih. Baju kuning. Udah Mbak Shelly, suaranya. Selamat pagi, baju kuning. Selamat pagi. Saya ikutan fotonya aja lah. Iya. Saya izin screenshot ya Bapak. Ya, silakan. 3, 2, 1. Sip. Oke. Ganti gaya nggak Pak? Gimana? Udah mati gaya, udah. Gaya BRIN aja, gaya BRIN Mbak. Gini nih. Gaya BRIN itu gimana tuh Pak? Gini, kayak gini. Sakitnya tuh di sini. Jangan pegang dompet Pak. Ini jempolnya biar kelihatan lah, gampang. Oke. 1, 2, 3. Sip. Oke, makasih Pak Ibu. Ya, makasih Mbak Shelly. Ini menjadi sekretaris ini ya, resmi. Sekretaris resmi. Mbak Shelly mah Palu gak ada Pak. Berapa kali UMR tuh Pak Agus? Mewakili Bu Andon sama Bu Hanis ya. Sekretaris harian ya. UMR itu hati-hati tuh. Baik, terima kasih sekali atas segala pemikirannya ya. Saya yakin sangat bermanfaat buat kita semuanya ke depan dan semoga menjadi amal jariah ya, terutama buat PNS kita sehingga bisa lebih fokus mengimplementasikan ilmu-ilmu kita ke masyarakat pada level-level yang lebih luas di masa mendatang. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi saya terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagus notulensinya di-share gitu. Notulensi Mbak Shelly ini tanggung jawab. Ya Pak, nanti saya share. MOM-nya ya, minute of meeting-nya. Biar semuanya. Siap. Makasih. Saya end meeting ya. Assalamualaikum. Terima kasih.